Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang paling berbahagia untuk saya. Karena apa? Anak-anak saya atau orang-orang tua kami, Tuhan telah izinkan mereka ditambahkan satu umur ke depan lagi. Dan kami berdoa orang-orang tua kami, anak-anak kami, mereka bisa merenungkan. Untuk apa ya? Tuhan perpanjangkan umur kita. Pasti ada maksud. Kalau tidak ada maksud Tuhan, kita paling Tuhan bilang pulang sudah tidak ada gunanya lagi. Tetapi Tuhan izinkan perpanjangkan umur kita lagi. Ditambah lagi bonus 1 tahun lagi. Ya, mari di dalam 1 tahun ke depan ini yang Tuhan sudah tambahkan, pakai hidup ini. Menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, apa yang engkau perbuat di dalam dunia ini disertai untuk di akhirat. Satu saat kita pulang, sudah ada komputer yang dibuka di atas. Komputer yang ada di sana itu komputer tidak bisa hang. Dan dia melihat terus perbuatan-perbuatan kita. Dia melihat terus perbuatan-perbuatan kita. Yang baik dan yang jahat. Maka itu kita ada di dalam gereja. Kita digembalakan. Kita ibadah. Tujuannya apa? Mendengar firman agar supaya firman ini merubah pikiran hati kita ini. Ya, kadang kita manusia masih tetap mempertahankan keduniawian kita, kedagingan kita. Tuhan minta kepada kita agar supaya kedagingan kita, keduniawian kita itu lepas. Tidak ada guna kita pelihara itu. Tidak ada guna kita simpan itu. Karena itu membawa di dalam kebinasaan. Tuhan minta supaya kita lepas, kita ambil roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita pertahankan itu, karena itu membawakan kepada kita dalam kekekalan. Berdoa sama Tuhan. Ikut Tuhan jangan separuh-separuh. Ikut Tuhan langsung jos terus, naik terus. Dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang ada di dunia dan juga di akhirat. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus 2, kita boleh baca mulai dari ayatnya ke-18 sampai dengan 25. Tadi saya katakan kalau bisa ya tolong HP-nya dilepas, simpan saja. Ya, jangan kita jadi orang waktu diomongi kita dah mau, jangan. Di surga itu semua itu penurut. Semua itu dengar-dengaran. Ya. Tapi kalau kita tidak mau dengar-dengar, kita pertahankan dengan kemauan kita, kita tidak ada sampai di atas yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Mari saya membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya. Tidak ada tipu, tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24, ayo jemaat sama-sama 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu surat firman Tuhan yang pagi hari ini dituliskan surat yang pertama oleh Rasul Petrus. Kita tahu dulu siapa Petrus, dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di sini semua pintar-pintar, semua tahu siapa Rasul Petrus itu. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, diizinkan ada di padang gurun 40 hari 40 malam. Dia di situ puasa, tidak makan dan tidak minum. Dia diizinkan diproses di situ melalui iblis, tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus itu menang. Sama dengan kita juga, yang Tuhan tuntut harus menang. Selesai menang, kita melihat dia turun, masuk sudah di Galilea. Dan sesudah itu dia masuk, dia coba jalan. Dia jalan di pinggir danau. Apa yang terjadi? Dia melihat yang namanya Petrus jago tangkap ikan. Petrus itu nelayan, Petrus itu nahkoda kapal, Petrus itu pemilik kapal, Petrus itu juga orang kaya. Dia datang kepada Petrus, masih urusan duniawi. Ya, urusan duniawi. Dia datang kepada Petrus. Petrus, tinggalkan kapalmu, tinggalkan jalamu, tinggalkan semua, ikut aku. Kita melihat luar biasa. Petrus langsung lepaskan kapalnya, lepaskan jalannya, lepaskan saudara-saudara yang ada semua, dia lepaskan, dia ikut Tuhan. Itu yang kita perlu belajar dulu dari Petrus. Jangan belajar dari Pak Herman. Herman, ikut aku. Tidak. Ayo ikut aku. Tidak. Ayo layani aku. Tidak. Ditenggelamkan kapalnya dulu. Diambil jalannya dulu. Semua sudah tidak berdaya. Diizinkan banyak penyakit. Baru mau datang. Ya Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Jangan ikut seperti Herman ini. Harus dihabiskan dulu semua. Baru mau ikut. Belajar daripada Petrus. Ya. Nah inilah Petrus. Ikuti Tuhan. Dia ikut sama Tuhan. Selama 3,5 tahun. Bukan mulus. Tapi dia melihat waktu dia mengikuti Tuhan Yesus. Banyak mujizat-mujizat atau miracle-miracle yang dihadapi. Yang dilihat oleh Petrus. Tapi namanya manusia. Pada waktu Petrus Tuhan Yesus ditangkap. Ya. Di situ dia mengikuti. Dia melihat Tuhan Yesus disiksa. Dia melihat Tuhan Yesus dipukul dengan begitu luar biasa. Di situ ada anak kecil, bocah cilik ngomong kepada yang memukulnya, kepada penguasa yang saat itu yang ada di sana. Ini juga pengikut Yesus. Ini juga pengikut Yesus. Justru dia dengar itu dia takut. Padahal dia sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Nah inilah manusia. Dia bilang saya tidak kenal. Saya tidak kenal engkau. Saya tidak kenal. Tuhan bilang pas. Ya, anjing berkokok. Ayam berkokok. Di situ engkau sudah menyangkal saya. Tolong anak ini yang kecil. Ibu, panggil dekatkan ibu situ. Ayo, atur. Ya, supaya. Ayo cepatan. Jadi seperti itu. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah Petrus. Tapi kita melihat Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kasih pepet dengan mamanya. Ya. Pepet dengan mamanya. Ya. Tapi di situ kita melihat apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu. Dia diizinkan. Ya. Melihat. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Waktu Tuhan Yesus pikul, ya itu salib, dia melihat terus. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati. Tidak ada gunanya. Dia lari kembali lagi kemana? Ke habitatnya yang lama.
Pergi lagi menjala ikan. Maka itu kita melihat waktu dia lari ya kembali di situ. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus mati, hari ketiga itu Tuhan Yesus itu bangkit. Bangkit menampakkan murid-murid. Dan saat itu Tuhan Yesus juga datang menampakkan kepada siapa? Petrus. Petrus sedang menjala ikan. Dengan susah payah. Tuhan Yesus bilang, Petrus, Petrus, kau sedang menjala ikan. Ayo tebarkan di bagian kanan. Apa yang dikatakan? Tuhan, sudah semalam-malam saya menangkap ikan. Petrus ini jago loh. Kerjanya memang menangkap ikan. Tadi Ibu Kris dengan Noldi. Noldi kemana? Ke pasar Om. Untuk apa? Beli ikan. Saya pernah pergi ke tempat di mana tempat penjualan ikan yang ada di Kupang. Oh banyak ikan. Tetapi saya sudah tidak suka ikan-ikan yang ada di sana. Tapi saya lebih suka ikan-ikan yang ada dari Ambon. Saya tinggal saya telepon. Dia datang. Setiap saat dia datang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu semalam-malam Tuhan bilang, ayo tebarkan di bagian kanan. Petrus nurut, Petrus taat. Kita melihat pada waktu dia tebarkan di bagian kanan, di situ dia mendapatkan ikan yang besar-besar sebanyak 156 ekor besar-besar. Sampai perahunya yang ada, kapal yang ada, waktu dimuat sampai kapal itu mau tenggelam. Nah kita mau berbicara dulu, bagaimana kita melihat Petrus. Pada waktu dia lihat Tuhan Yesus sudah disalib. Tuhan Yesus sedang memikul salib. Dia lihat Tuhan Yesus mati. Dia pikir tidak ada harapan lagi. Dia tinggalkan Tuhan. Dia lari ke habitatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ngomongi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah ikut Tuhan, yang sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat di situ Tuhan sudah tidak berarti lagi, Bapak Ibu tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu akan seperti Petrus. Semalam-malam Bapak Ibu bekerja dengan susah payah nol. Mungkin Bapak Ibu berkata, ada Pak, siapa bilang tidak ada? Ada. Tapi engkau bekerja dengan susah payah. Ya. Dan kau dapat. Dan sesuatu itu, masih pun engkau pintar simpan uang, ada bocor-bocor yang ada. Sebentar bocor kulkas rusak. Sebentar bocor ada tabrakan sedikit. Sebentar bocor ada ini. Sebentar bocor ada ini, ada ini. Ada saja itu uang yang keluar. Pundi-pundi yang bocor. Tapi kalau kita dalam Tuhan, itu Tuhan ada bocor. Tapi bocor dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Maka itu surat Petrus ini yang pertama. Dia tuliskan, kita melihat. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galati, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dia bertuliskan surat ini kepada siapa? Pendatang-pendatang yang tersebar di mana? Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Pak, di mana itu Pontus? Di mana Bitinia? Di mana di mana? Nanti mungkin sebentar Ale kalau dia khotbah dia bongkar di mana-mana kalau Tuhan izinkan. Tetapi di mana kita yang ada saat ini? Yang ada di Kapasan, yang ada di Simolawang, yang ada di Tanjung Terawitan, yang ada di Tanjung Layar, yang ada. Ini diberitahukan supaya kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Surat itu Petrus melihat, karena dia melihat waktu Tuhan Yesus suruh tebarkan di bagian kanan. Ya, dia tebar, dia melihat. Padahal sudah semalam-malam Tuhan, aku ini tebar tidak dapat apa-apa. Ya memang engkau tidak sertakan Tuhan dalam hidupmu.
Pasti semalam-malam kau kerja tidak ada hasilnya. Karena apa? Tuhan tidak menyertai. Kalau Tuhan itu menyertai, tidak ada yang tidak mungkin. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya diizinkan Tuhan untuk belajar dari teman-teman saya. 40 tahun yang lalu sekarang Tuhan izinkan kepada saya ketemu dengan teman-teman saya. Ada yang punya perusahaan ini, ada yang punya perusahaan ini, mereka sekarang udah pensiun semua. Mereka lanjutkan kepada anak-anaknya. Dan teman-teman saya yang ada yang tinggal di Singapura, ada yang tinggal di Jakarta dan lain-lain, ada yang tinggal di Surabaya. Pada satu saat, teman saya ini kok ingin telepon dia, ingin hubungi dengan dia. Saya hubungi beberapa kali tidak diangkat. Tidak diangkat. Waktu itu malam dia bel, 2 hari saya bel tidak diangkat. Saya berpikir ada apa. Tapi kok waktu saya telepon kok tanda berdering. Berarti orang ini ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada satu waktu malam dia telepon sama saya. Cen, dia bilang, panggil nama saya Cendana. Karena perusahaan saya dulu namanya Cendana. Ya, daerah Kupat, NTT sana banyak pohon cendana. Jadi saya pakai perusahaan saya namanya Cendana dan kapal-kapal saya semua kebanyakan banyak namanya Cendana. Ya, ada apa Cendana, ada apa Cendana. Cen, dia bilang, saya tahu kau telepon kepada saya. Tapi opo, aku di rumah gendaanku, dia bilang. Ya, saya di rumah gendaanku, dia bilang. Bukan gendaan, dia bilang. Kamu kan wes ro, aku iki wes pisah. Sekian puluh tahun yang lalu. Jadi saya iki garing pong, dia bilang. Terpaksa, oh no mami-mami wes tak dekati sama saya. Saya datang kepada mami-mami ini. Saya tahu kalau Bapak Pendeta sudah menghubungi saya, pasti Bapak Pendeta khotbah saya. Daripada saya dikhotbah. Ya. Dan saya diomongi semua dan didengar oleh mami-mami ini. Ya. Simpan-simpan saya dan lain-lain. Dipikir saya ini manusia bobrok. Ya memang pancene wes bobrok, tapi ya opo. Ya. Jadi sekarang saya pulang, saya telepon sama Bapak Pendeta, khotbahlah sudah. Ngomong sudah sama saya. Saya ngomong sama dia. Akhirnya dengar baik-baik. Orang dulu cinta Tuhan. Ya. Istrinya tinggal cinta Tuhan. Kamu tahu sekarang saya susah. Aku ini cerai. Aku ini cerai. Kamu kalau tahu. Saya waktu itu cerai. Istri saya dengan saya. Kenapa bisa cerai? Setiap hari berkelahi. Setiap hari berkelahi. Dengar baik-baik. Setiap hari berkelahi. Saya pergi tenis. Pulang berkelahi, cemburu. Saya pergi ke sini, pulang cemburu. Yang cemburu siapa? Istri, bukan suami. Ya, kalau suami yang cemburu, ya mungkin berpikir, lo kan wedok, metu terus kemana-mana, ya pantas. Tapi ini suami pergi, kan perlu ada hubungan teman dan lain-lain. Pergi, pulang, cemburu tukaran. Kalau sudah tukaran, main potong urat, ngamuk. Kepalanya dihantam di tembok dan lain-lain segala semua. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini dulu tanya, apakah mereka anak Tuhan? Yes, anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Pada waktu mereka menikah, mereka diberkati rumah di Dharma Husada besar, lantai 2 besar. Tapi mereka udah lupa sama Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi tukaran demi tukaran, tukaran demi tukaran. Yang suaminya anaknya ada 2 perempuan. Yang satu umur 4 tahun, yang satu umur 3 tahun. Waktu tukaran-tukaran, anak-anak itu melihat papa mama tukaran. Dengar baik-baik. Papa mama tukaran. Jadi anak-anak diam saja terus. Singkat keputusan, dia bilang, aku cerai. Waktu cerai, istrinya pulang ke daerah. Tinggal di daerah Sulawesi sana. Ya, di situ anaknya dibawa 2-2 sama istrinya. Disekolahkan. Pada waktu disekolahkan, dia bilang, selesai naik masuk ke SMP. Waktu ke SMP dibawa ke Surabaya.
sekolah. Waktu SMA ada di Surabaya. Mereka anak Tuhan, anak Tuhan. Ya, tapi waktu sudah kuliah, mereka mulai masuk kuliah. Tapi Bapak Ibu, Kristennya mereka, Kristen KTP, Kristen suam-suam. Maka itu tadi saya bilang, kalau kita sedang ibadah tolong HP-nya dipinggirkan. Stop. Ya, stop. Seperti ini dia bilang. Jadi Kristen itu Kristen KTP. Sehingga waktu itu iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Siapa yang ditelan? Kristen KTP ini. Dan timbullah anak ini punya kebencian. Mamanya ojo-ojo ini dan lain-lain. Timbullah kebencian. Dan saat ini jentau dibilang, anak saya kepahitan. Tidak mau mengaku mamanya dan tidak mau mengaku papanya. Saya pada waktu itu, saya melihat, saya tanya anak saya sedang kos. Waktu kos itu tak bawa datang ini uang sekian puluh juta kasih sama dia. Saya bilang, Masya Allah, kenapa kamu kok kos di sini? Wis, papa tak beli no kamu flat. Mereka punya uang, tak beli no flat. Segala semua saya kasihkan uang. Pulang, waktu ngomong kayak gitu pulang, dia ganti nomornya semua. Waktu dikasih itu uang semua, pulang dibakar itu uang semua. Dan waktu dia punya bapak datang, pembantunya itu kasih tunjuk, ini uangnya sudah jadi hangus. Jadi timbullah kebencian. Saya tanya kenapa bisa begitu? Ya dia bilang nggak tahu. Masih kamu ikut Tuhan? Ya sudah, aku harus mundur. Istrinya ya sudah mundur. Semua sudah mundur, uang pegang. Tapi anaknya seperti itu, hancur. Maka itu saya merenungkan, Tuhan ini beban lagi untuk saya ini. Saya bilang ini beban untuk saya. Karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang bisa membawa damai, disebut anak-anak Allah. Ini beban bagi saya lagi. Tolong di mana nomor HP anak kamu? Anak apa? Perempuan dua-dua. Dan ini yang saya bingung. Mereka mau kawin, tidak mau menikah. Yang satu sekarang sudah umur 34, yang satu sudah umur 33. Mereka tidak mau menikah. Tolong kasih sama saya nomornya. Tolong kasih sama saya fotonya. Tolong kasih ini. Aku udah dapat, aku sudah di-cut sama dia dan tidak mau. Plus mamanya. Jadi sekarang kedua anak itu hidup menyendiri. Kedua anak ini sekarang, mereka kompak. Benci papa, benci mama. Kenapa kamu harus buat kami seperti ini? Ini firman untuk saya. Firman untuk anak-anak saya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ambil keputusan, saya tahu jemaat saya di sini semua itu baik-baik. Tapi ini kita jaga, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Iblis mengaum-ngaum mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Sebelum kita melakukan pikir yang panjang, memang saya tahu Petrus pada waktu itu dia sudah tinggalkan Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan datang dan di situ dia kembali, dia ikut Tuhan. Kita mungkin sudah tinggalkan Tuhan, kita mau kembali lagi tidak gampang. Tetapi kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, kembali lagi ke habitat yang lama, yang kuasai kehidupan kita itu adalah kuasa kegelapan iblis. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Kita melihat Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri? Itu iblis yang membuat kita ini. Mencuri dan membinasakan. Tapi Tuhan bilang huruf besar, aku datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua ini. Tapi biar firman Tuhan pagi hari ini kita bisa merenungkan.
Inilah Petrus ya, yang kita ceritakan. Inilah tadi kesaksian-kesaksian. Maka itu saya berharap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, ya, supaya mari kita belajar ini. Kita belajar ini. Dan kita melihat apa yang diajarkan oleh Petrus dan di surat di semua ini. Dikatakan di dalam ayatnya ke-18. Perikop di sini penderitaan Kristus sebagai teladan. Rasul Petrus mengatakan, "Hei, penderitaan Kristus itu sebagai teladan." Memang Tuhan Yesus yang kaya, dia anak satu-satu tunggal daripada Bapa kita di surga, ya. Dia datang ke dalam dunia. Dia yang kaya, siap jadi miskin. Kita yang miskin, kita yang hina dina, siap jadi kaya. Coba kita bayangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mana ada orang mau berkorban seperti ini? Sudah, kamu yang miskin, saya sekarang yang kaya, saya miskin, kamu yang jadi kaya. Ya, kamu yang jadi kaya. Ada yang mau? Saya rasa belum ada. Wong Ayub saja menghadapi persoalan masalah, Tuhan bilang hanya diizinkan Ayub. Ini contoh ini. Padahal dia mengalami penderitaan. Dia tidak salah. Tetapi hanya cukup contoh daripada Ayub ini. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus terlalu berkelebihan sudah. Dia yang kaya, dia siap datang ke dunia. Kita yang miskin itu siap jadi kaya. Dan dia yang kaya siap jadi miskin. Ini jadi teladan. Jadi teladan. Tapi kalau kita tidak mampu seperti itu, kita berdoa sama Tuhan. Kalau pikiran rohani kita sudah naik, kita pasti mau. Ya, kita melihat dari yang punya pelayanan kasih panti asuhan yang ada di Darmo Permai, Ibu Hartono, ya, dia itu kaya loh, si orang pengusaha kaya, tapi Tuhan jamah hatinya, dia mendapatkan kasih karunia, dia tinggalkan kerjaannya semua, dia urus, dia kumpul dengan apa? Orang-orang yang susah-susah ini, orang-orang yang miskin ini. Dia tinggalkan semua. Itu juga saya rasa sudah seperti Tuhan Yesus. Dia orang kaya. Dia tinggalkan semua. Sampai suaminya bilang, "Edan kamu. Ya, cantik-cantik seperti ini. Kau persembahkan hidupmu untuk orang-orang ini." Memang. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kalau bukan mindsetnya dijamah sama Tuhan, tidak mau. Seperti saya tidak bilang saya hebat, seperti saya. Saat ini Tuhan izinkan setiap saat untuk membawa saya pergi ke sana dan saya bawakan anak-anak saya untuk pergi. Kalau secara manusia kan bodoh. Engkau bos, perintahkan anak buah saja. Yang antar, kamu tinggal bayar. Kenapa engkau harus turun? Itu kasih karunia. Kalau orang dunia berkata, "Kau bos, untuk apa kau harus jawab? Perintahkan saja, bayar, selesai. Kenapa engkau harus turun sendiri?" Kita lihat tadi, waktu membagi di Kembang Kuning, anak Devina, "Shalom." Saya sengaja saya share, "Shalom." Kok mau? Sampai orang bilang pergi sana, "Ibu tie, ibu tie, ibu tie, ibu tie." Dia mau. Kalau papanya tidak mengerti firman Tuhan, waktu disuruh anak Devina pergi ke sana, papa bilang, "Vin, ojo melo wong gendeng. Wes di rumah ya ambil papa. Hari libur ini. Untuk apa kamu ke sana?" Tapi papanya bilang, "Vin, pergi yo. Imut-imut putih-putih ke sana." Jadi kalau kita mau melihat ada yang perempuan di situ, itu tukang pukulnya Ibu Retno. "Hei, satu-satu, berdiri semua, satu-satu." Bagi. Ya, nah kembali lagi Bapak Ibu. Disinilah menjadi contoh Tuhan Yesus menjadi teladan. Dan di sini kita bilang disuruh kita belajar kebenaran firman. Belajarnya bagaimana? Ayat 18.
Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Hai hamba-hamba, kita ini hamba. Ya. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus tunduk kepada Dia. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu dia jadi contoh, dia jadi teladan. Tunduklah kepada siapa? Kepada Tuhanmu. Kita di dalam dunia juga. Suami ada istri. Tentu kepalanya suami. Ya. Istri itu leher, istri itu penolong. Firman Tuhan mengatakan, istri-istri tunduklah kepada suamimu, bukan tanduk. Tunduk. Ya. Pak, bagaimana Pak? Saya kalau mau tunduk kepada suami saya model kayak macam begini. Dikatakan di sini. Ya. Yang baik pun, yang bengis pun, kau harus tunduk. Tuhan, tunduklah kepada hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang penuh ketakutan. Kita juga belajar firman Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12. 1 Tesalonika 5 ayat 12, tolong dikeluarkan. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, yang menegur kamu. Ini firman Tuhan. Ini satu nasihat, ini satu teguran, ini ada satu arahan. Ya. Ini adalah kebenaran. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan, kita belajar tunduk kepada otoritas. Ya. Tunduk kepada otoritas. Maka itu berdoa. Si orang pemimpin, si orang ayah, ya, si orang apapun yang di atas, berikan kepada diri kita supaya kita ini bisa menjadi contoh, jadi teladan. Supaya kita ini bisa tunduk kepada mereka. Bisa tunduk kepada mereka. Belajar itu. Karena apa? Tuhan Yesus itu jadi teladan. Kalau kita belajar Bapak Ibu, Saul dan Daud. Ya. Daud tahu Saul ini masih pun tidak benar, tapi dia diurapi Tuhan. Dia tetap menghargai. Dia menghargai kepada Saul. Kesempatan untuk membunuh tidak, dia bilang itu urusan Tuhan. Saya tidak berhak, karena dia mengerti kebenaran firman. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar supaya kita tunduk kepada otoritas. Kalau kita bisa tunduk kepada otoritas, itu adalah berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Itu adalah kasih karunia. Meskipun Pak, Tuhan bilang, jangan masih kamu mau tunduk kepada siapa? Yang peramah, yang baik kau tunduk. Tapi Tuhan bilang, yang bengis pun juga engkau tunduk. Saya melihat dengan terjemahan sehari-hari, bengis itu artinya apa? Yang jahat. Loh Tuhan, kalau umpama kita ketemu pemimpin kita, ya, kalau kita tunduk karena dia baik, dia perhatikan kita, dia tolong kita dan lain-lain, kita tunduk, semua orang bisa. Tapi kalau kita tunduk kepada orang yang bengis, orang yang jahat, itu kan tidak bisa. Tuhan, itu dia jahat Tuhan, itu dia jahat. Ingat pada waktu Saulus ketemu Tuhan Yesus di Damsyik, kan dia jatuh. Tuhan suruh kepada siapa? Ananias. Ananias bilang apa? Tuhan itu jahat orangnya Tuhan. Dia rencana ke Yerusalem mau membunuh orang-orang mengikuti Tuhan. Tuhan bilang pergi. Karena orang ini aku mau pakai. Ya. Karena orang ini mau pakai. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita tunduk kepada orang yang jahat, orang yang baik saja, orang yang peramah saja.
Bengis pun juga kita harus tunduk. Ya. Bengis pun kita harus tunduk. Jahat pun juga kita harus tunduk. Karena apa? Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah orang tua kita. Sekali lagi, karena dia adalah orang tua kita. Dia adalah pemimpin kita yang sudah diurapi. Kalau kita tahu pemimpin kita ini bengis, kita ini jahat, kita jemaat Tuhan, coba kita datang empat mata kita berbicara kepada pemimpin kita. Mohon maaf Om, kelihatan Om punya jalan ini sudah salah. Mohon maaf loh Om ya, kelihatan ini jalan Om sudah salah. Loh salahnya Om di mana? Saya ada ketemu kemarin sama Om, orang ada ngomong, Om ada jalan dengan perempuan lain. Ya. Om ini hidupnya penuh dengan tipu muslihat. Om ini begini, Om ajar tetapi Om sendiri tidak menjadi pelaku firman. Om ini kejam Om. Om ini suka membunuh orang seperti Saulus. Om ini jahat Om. Kalau bisa Om tolong, jangan ini Om. Ya, kita bisa omong. Mungkin saat itu waktu kita ngomong, dia sadar. Ya. Tapi tugasnya kita tunduk. Kita menghormati. Maka itu mari kita jadi orang berusaha agar supaya jadi hidup itu jadi contoh, jadi teladan bagi anak-anak kita, bagi jemaat Tuhan, bagi sekeliling kita. Jadi contoh, jadi teladan. Saya senantiasa memikirkan untuk anak-anak saya. Saya bilang, Papa ini terus berusaha menjadi contoh, jadi teladan. Pernah anak-anak saya mengatakan, kalau Papa tidak jadi contoh, bagaimana anak mau menghormati Papa? Ya, saya dengar bahasa itu malam saya tidak tidur. Saya periksa diri saya jahat apa ya? Kalau Papa mau dihargai sama anak-anak, mau di ini, jadilah contoh, jadi teladan. Dengar itu ketamplak saya. Saya pikir malam, Tuhan, saya periksa diri, saya ini salah apa? Saya mulai periksa satu persatu. Maka itu kita harus sadar, kita tahu, kita periksa diri. Saya periksa diri apa ya? Dengan anak saya salah apa ya? Saya salah apa ya? Atau mungkin dengan jemaat, saya salah apa ya? Saya salah apa ya? Kalau saya sudah sampai berbuat yang baik, masih anak-anak saya membenci saya, itu kasih karunia. Tapi kalau saya sudah berbuat salah, anak-anak benci saya, itu wajar. Karena saya Bapa berbuat salah. Tetapi Tuhan tuntut kepada kita. Yang bengis atau yang jahat, engkau tetap menghormati mereka. Karena mereka itu adalah pemimpinmu, orang yang diurapi. Karena mereka itu adalah orang tua. Ada salah omong kepada mereka, tugas kami ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ajaran yang Tuhan ajarkan. Gampang. Orang boleh mengatakan hidup ke depan ini susah. Ya, tapi kalau kita mau jadi pelaku firman, orang boleh mengatakan hidup ke depan itu susah. Tapi kalau kita mau jadi pelaku firman, tidak ada susah bagi Tuhan. Tadi tantangan saya berat sekali. Tuhan, saya ada di tengah. Tuhan izinkan saya nangis terus di belakang. Tuhan, saya duduk sini, Tuhan izinkan sampai saya mau tunggu jemaat, saya tidak kuat, saya lari ke sini, saya hanya berdoa, Tuhan saya minta tanda lagi. Karena aneh. Tuhan itu suruh kepada saya, nanti sebentar kau serahkan ini anak Keren. Ya, serahkan sama dia kepada Tuhan. Tetapi suruh, kalau kita orang Konghu atau orang Hakka, panggil saudara Alek punya istri itu Ambu. Kalau panggil Alek Apak, kalau sudah omong Apak saya nangis. Suruh Ambunya yang gendong.
Loh Tuhan kan dia anak. Dia kan kakak ipar. Ini kan mamanya yang gendong. Tapi engkau suruh dia yang gendong. Kau suruh, saya tidak tahu maksud apa. Loh Tuhan, poponya kan ada Tuhan. Kenapa tidak suruh poponya yang gendong? Coba kalau poponya tidak mengerti firman. Dia turun, dia banting kaki. Ini cucu saya. Kenapa macam ini? Tapi dia mengerti, dia tertawa. Dia tahu. Karena apa? Ini Tuhan yang suruh. Maka itu tadi, saya bilang Tuhan, ya, kau izinkan naik mereka. Dia yang gendong. Dia yang gendong. Menghargai yang lebih umur. Ya. Karena dia sudah menikah, mereka sudah masuk di dalam keluarga laksana. Kita punya anak perempuan sudah menikah, sudah ada di keluarga laki. Ya betul, poponya ada semua. Tetapi sudah keluar. Jadi sekarang yang ada siapa? Coba kalau ada Ibu Gereta yang gendong. Menghargai. Tapi tidak ada, sekarang ambunya yang gendong. Kenapa bukan Bapak saja yang tumpang tangan? Suruh semua mereka apak-apaknya ikut tumpang tangan. Ya, saya percaya. Tapi saya melakukan itu tidak gampang. Tapi karena itu adalah kebenaran, saya jalankan. Saya jalankan. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus, dilihat Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang begitu banyak. Datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan. Dia datang kepada Yohanes, ayo baptis saya. Keluarkan Matius 3 ayat 16 dan 17. Ya, ayo baptis saya. Tapi apa yang dikatakan? Matius 3 ayat 16. Sesudah di 16 dan 17. Ya, sesudah dibaptis, ayat 14 dulu. Matius 3 ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia. Boleh 13 dulu. Mohon maaf, 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Lanjut 14. Tetapi Yohanes mencegah dia. Dia itu huruf besar. Mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jadi Yohanes tahu diri. Ya, aku yang kau harus baptis, bukan saya. Saya tidak layak. Tapi lanjut di dalam ayatnya ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hari ini terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan punya mau seperti ini, kita harus lakukan. Resiko, pasti ada yang marah dan lain, resiko. Kenapa bukan bilang poponya yang pegang? Kenapa bukan kungkungnya? Kenapa kok harus ambunya yang pegang? Tapi Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh dan kita harus melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Apa yang terjadi? Menurutinya. Lanjut ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lanjut 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena mau melakukan kebenaran. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak salah. Saya lakukan ini. Coba kalau mungkin sekarang saya minta Nur, Ibu Nur, mama daripada Ibu Irfon yang datang gendong, kan tidak masuk akal. Tapi yang saya minta ini kakak beradik mereka ini yang ada. Betapa bahagianya. Saya lihat tadi jemaat banyak nangis. Ya, terutama Bu Retno.
Saya bilang, Bu Retno, jangan nangis lah. Lindung saya cili, kamu jangan berpikir macam-macam. Nanti dulu lindung saya cili. Ya, kembali lagi. Melakukan kehendak Allah. Kalau kita bisa melakukan kehendak Allah itu luar biasa. Mohon maaf ya. Saya bicara sedikit. Minggu lalu sebelumnya. Saya mohon maaf saya bilang. Saya tidak berpikir kayak begitu, tetapi hanya mau melakukan kehendak Allah. Saya minggu pertama dari tahun 2024, tiba-tiba Tuhan izinkan sama saya ingat tentang buah sulung. Tentang buah sulung. Dan di situ saya tiba-tiba hari berikutnya, 1 minggu, tiba-tiba ada jemaat kirimkan buah sulung. Saya kaget, iya ya buah sulung. Tapi di situ saya merenungkan berapa tahun yang lalu ada jemaat juga datang. Mereka dengan suami istri. Pada waktu itu mereka bukan orang baik, orang senang, orang berduit, tidak. Mereka punya pergumulan yang begitu berat. Tapi karena mau melakukan kehendak Bapa. Amsal berapa, tolong saya berikanlah hak. Tidak. Amsal 3 ayat yang ke Amsal 3 ayatnya muliakan ayat 9. Ya. Muliakanlah hartamu, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan di dalam tahun yang baru. Ini melakukan kebenaran. Dan orang ini 4-5 tahun yang lalu dia datang kepada saya, suami istri. Dia bawa persembahan buah sulung. Saya kaget. Gereja pada waktu itu sangat membutuhkan dana. Dia bawa, saya nangis. Bukan nangis karena lihat uang, tidak. Tapi nangis kok pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan pas pada waktunya. Tapi orang ini kan mau melakukan ya kehendak Bapa. Muliakanlah Tuhan. Dia datang, dia bilang ini saya berikan. Pada waktu dia berikan itu buah sulung. Saya melihat Bapak Ibu 4-5 tahun yang lalu 20 juta. Saya bilang gila kamu. Ya, kamu kok berani berikan macam begini. Ya sudah dia bilang, saya ini lagi butuh banyak. Ya, bahkan waktu saya berbicara dengan istri saya sudah ngomong, kau pikir baik-baik, kita ini lagi butuh, tapi kita ini sudah, pokoknya kita mau melakukan kehendak Bapa kita lakukan. Dia kasih, saya doakan. Habis selesai. Ya. Tapi pada waktu ini barusan tiba-tiba ada buah sulung. Tadi saya sudah minta maaf kepada Bapak Ibu, bukan berbicara soal uang, tidak. Melakukan kehendak Bapa, dia lakukan. Dia lakukan itu pas pada waktu itu juga dalam posisi emergensi. Ya, saya bilang, iya Tuhan, muliakanlah. Saya ambil dana itu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di situ saya melihat, iya, melakukan kehendak Bapa. Tiba-tiba anak saya Andre, ya, dia tiap hari dia baca firman Tuhan, tiap hari dia baca firman Tuhan. Hari Kamis waktu saya ngomong, tiba-tiba saya bilang tolong dikirimkan semua fotokopi rekening supaya Papa mau mendoakan. Tiba-tiba saya melihat anak saya Andre, Lonyo, kok ono buah sulung kamu? Iya Pak, dia bilang. Pada waktu Papa berbicara terketuk, saya harus melakukan kehendak Bapa. Ya, bukan untuk pancingan, tidak. Saya harus melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus memberikan contoh, dia melakukan kehendak Bapa. Sehingga dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, apalagi yang kita mau susah. Yang berkenan sama kita ini bukan kepala desa, bukan lurah, bukan camat, bukan siapapun. Yang berkenan kepada kita lah itu Tuhan Yesus, Tuhan yang kekal. Mungkin ini firman kurang begitu enak. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita, muliakanlah hartamu,
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Saya tanya sama saudara Andre, loh hasil pertama apa? Kan dia kerjakan pertama kan sudah selesai kan. Dia dapat hasil dari gaji pertama itu. Dia punya iman, dia datang mempersembahkan untuk Tuhan. Kan sudah selesai dia kerja. Loh ini tahun yang baru. Hasil dari pertama yang dia dapat itu dia serahkan. Terserah dia mau berapa dia serahkan. Itu terserah dari iman dia. Saya percaya. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan. Mau melakukan kehendak Bapa. Bapa itu senang loh sama kita. Bapa itu senang. Bukan melakukan kehendak Bapa karena berikan hak sulung. Tidak. Melakukan seperti Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus kau suruh Yohanes Pembaptis datang baptis? Itu kan Tuhan Yesus dosa apa? Kan tidak ada dosanya. Tapi dia bilang biar melakukan kehendak Bapa. Bapa maunya macam begitu. Ya sudah. Saya disuruh tadi melakukan kehendak ini. Ya sudah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Kita belajar ini. Ya. Orang boleh mengatakan susah ini dunia ini ke depan. Tambah hari tambah susah. Tapi kalau kita mau lakukan kehendak Bapa, kita menyenangkan hati Bapa. Bapa tidak peduli siapapun engkau. Ya, dia sanggup melakukan apa saja yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Oh masa? Mungkin kita bertanya macam begitu. Masa? Kalau kita mau melakukan itu. Bapak sudah pernah merasakan seperti ini. Saya melihat. Kemuliaan demi kemuliaan setiap hari saya melihat. Maka itu saya kepingin saya curahkan kepada jemaat Tuhan. Saya curahkan kepada jemaat Tuhan. Apakah jemaat Tuhan sudah bisa siap seperti ini? Kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan. Dia bilang Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan dan bisa menjadi berkat. Contoh dia bilang. Kita kepingin mobil Fortuner. Kita minta sama Tuhan. Tuhan saya minta mobil Fortuner. Ya ini cuma cerita-cerita saja. Saya minta mobil Fortuner. Tetapi Tuhan datang menyelidiki hati. Lihat orang ini, Tuhan ini kan punya kuasa. Orang ini kalau tak kasih sama saya mobil Fortuner, wah tambah jalan, tambah Yesus, tambah ditinggalkan. Maunya sekarang kan jalan-jalan saja. Orang ini kalau saya berkati sama dia, tambah bahaya. Terpaksa Tuhan bilang tidak bisa malaikat turun ke bawah. Kasih apa? Avanza. Tuhan lihat, udah bisa juga. Orang ini kalau dikasih Avanza, wah nanti tambah juga dakwah. Tambah mendangak dan lain-lain, udah bisa turunkan saja. Turunkan saja. Jadi bagaimana? Tuhan melihat kapasitas kita. Kalau kita itu bisa, Tuhan lihat Fortuner, oh dia jangan Fortuner, kasihkan Alphard. Ya, Alphard kalau bisa jangan salah-salah, Alphard hybrid. Jangan salah-salah lagi, yang 3,5 punya, yang duduk semua serba panas dingin di dalam. Apakah dikasih macam itu dia masih sombong? Tidak, dia lebih cinta lagi sama Tuhan. Karena dia tahu ini semua datang daripada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu. Maka itu Tuhan melihat kapasitas hati kita. Wah saya pikir-pikir betul juga ya. Tuhan itu punya kuasa. Ingat anaknya Isai. Semua anak-anaknya dia tidak aku udah pilih. Aku pilih loh yang sedang ngangon wedus. 2-3 ekor itu orang, saya tidak lihat luarnya, saya lihat hatinya. Makanya Bapak Ibu, firman ini yang bisa merubah hati kita. Firman ini yang bisa merubah hati kita. Lanjut kita melihat firman Tuhan tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Dia katakan sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung.
Dosa manusia pada zaman perjanjian lama, ya, ada begitu banyak. Sampai putus hubungan dengan Allah kurang lebih 400 tahun, boleh 450 tahun. Tapi kita melihat Tuhan yang datang menanggung semua dosa-dosa, itu kasih karunia. Kalau kita berbuat baik, Bapak Ibu, ya, kita harus pikul itu dosa, itu kasih karunia. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita pikul itu tanggungan, itu beban itu memang kita harus bertobat. Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, ada orang yang tidak suka sama kita, marah sama kita, itu kasih karunia. Maka itu di dalam firman Tuhan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Dikatakan sebagai teman-teman sekerja Allah, kata Rasul Paulus, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan kamu sia-sia kasih karunia Allah yang kamu terima. Kita yang sudah mengaku dengan mulut, percaya di dalam lubuk hati tentang Yesus Kristus, dan kita sudah jalankan, sudah lakukan dari awal sampai akhir, sampai di tengah-tengah kita mogok, itu kita sia-siakan kasih karunia Allah. Maka itu Rasul Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Korintus, hai teman-teman sekerja Allah, jangan kamu sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan. Kami sudah menerima kasih karunia Allah. Mengaku dengan mulut, percaya dari lubuk hati yang dalam. Kita jalankan hidup ini. Kita jalankan hidup ini. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku sudah sampai selesai akhir. Tinggal sebentar. Wa inna lillahi rajiun. Selesai. Jangan sampai tidak selesai. Mogok di tengah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahu orang yang mogok di tengah. Seperti tadi kesaksian teman saya. Ya, dulu kita cinta Tuhan. Yo pokon ko isa tinggalkan Tuhan iku yo pokon nggong sih. Wis mbogaro, biasa kan dia bilang manusia. Wis senang tinggal di Dharma Husada, rumah gede dan lain-lain, lali. Minggu-minggu 1 kali pergi jalan-jalan. 2 kali pergi jalan-jalan. Waktu ibadah pergi jalan, lama-lama bablas anginnya. Bini dulu baik, tapi ngamuk terus sekarang. Sudah tinggalkan, bukan Tuhan yang ada lagi, satan yang ada di sini. Jadi saya pergi pulang ngamuk, saya pergi pulang ngamuk, saya pergi pulang ngamuk. Hubungan dengan pemimpin tidak ada, hubungan dengan gembala tidak ada. Orang-orang begitu kan hanya mau cari gereja wah yang tidak ada hubungan dengan gembala. Tidak ada hubungan. Disitulah mulai terjadi percekcokan yang ada, keramaian yang ada. Mau bunuh diri, sudah tidak diri, saya angkat lagi bawa ke rumah sakit. Diperban semua, tangannya sudah dipotong-potong. Kok heran ya, kok macam begini. Ya saya bilang yang salah kan kamu. Kamu tinggalkan itu Tuhan. Sehingga roh Tuhan sudah tidak ada sama kamu. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya ngomong ini Tuhan bukakan sama saya. Dan pengalaman-pengalaman yang ada. Ini bukan hanya di cerita Alkitab. Tetapi ini kisah nyata. Saya bilang jadi kamu iki opo. Aku sedih dia bilang. Aku tiong wes puas dia bilang. Tiong artinya saya sudah foya-foya, sudah puas. Tetapi bagaimana anak saya sekarang ini 2 dah kenal kami. Dan tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Dia pacaran. Habis pacaran tahu pisah. Tahu geger, tahu gini-gini segala semua. Pak putus. Jadi anaknya ambil keputusan, gak mau. Gara-gara papa. Gara-gara mama. Membuat kita begini. Anak apa? Anak perempuan 2. Saya ingat. Anak perempuan 2. Ini satu nasihat, satu teguran. Ini satu pengajaran. Kalau kita yang rohaninya bagus, kita dengar, kita merenungkan. Iya ya.
Tapi kalau rohani kita tidak bagus, ya kedagingan yang ada waktu masuk ini kan tak terima. Ngamuk. Pendeta ngomong apa ini? Kok ngomong kayak macam gini? Rasanya seperti disumpah dan lain-lain. Kenapa? Kedagingan tidak bisa terima. Dagingnya belum dikatargeokan, dagingnya belum dimatikan. Maka itu kuncinya satu. Tuhan bilang, pulang, pulang, pulang. Hidup lagi kembali di dalam Tuhan. Memang ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Kadang kita menuruti dengan daging. Tapi pada waktu kita melihat seperti begini, kita melihat kok gini. Susah ini hidup. Aku susah. Saya bilang kasih izinkan saya. Sampai saya tanya kepada anak saya, Kes. Wah Kes, dia bilang, Pak kalau tidak ada foto gimana? Dia kos di daerah Petra. Karena dulu anak itu kuliahnya di Petra. Yang satu di Perancis. Berarti ului anaknya bisa pergi di Perancis. Tapi dua-dua musuh sama papa mamanya. Kenapa kok saya tidak minta diinginkan untuk lahir? Kenapa kamu lahir? Kan saya. Kamu orang dua. Dia bilang aku dosa Jen. Buat aku dengan istri enak-enak. Sekarang anak terlantar. Ngerti? Waktu kita buat enak-enak. Dia bilang, sekarang anak terlantar. Saya pikir-pikir, Cek Sanoy kamu. Ayo kapan kita ketemu? Jadi sekarang tinggal kumpul. Ada satu teman saya tahu mungkin minggu depan datang dari Singapura. Semua datang. Ya, mau kumpul. Sudah lama tidak ketemu dengan saya. Ada teman saya satu kemarin hari ini dia kontak sama saya pagi-pagi, saya sedang di Pacet. Saya bilang, kamu kok saya telepon kamu kok tadi saya dari Solo, dia bilang. Jadi sampai sini pagi-pagi saya naik sepeda, selesai semua. Kamu jalankan semua ini, dia bilang, untuk kasih makan orang. Siapa donaturnya? Donatur saya Tuhan Yesus. Padahal orang-orang hebat. Ya, kerja lokayu, punya gudang besar di daerah situ. Siapa donaturnya? Donatur saya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan belum suruh saya tidak akan berbicara. Oke, amin. Nanti ya, kalau Tuhan suruh sama saya untuk kamu, betul Tuhan suruh saya ngomong, sip, ceng, dia ngomong begitu. Kenapa? Dia udah cinta Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga kita melihat, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Tuhan bilang kalau kamu berbuat dosa, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kembali lagi tadi di dalam ayatnya yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Lanjut 20 ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita harus mengalami penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Ya, kita harus tobat. Harus tobat. Ivon saksi hari Kamis. Ya, Ivon saksi harus hari Kamis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka dari luar kota. Jalan kecepatan mobil 110 di atas tol. Pecah itu ban. Hanya guduk. Sudah. Dan dia harus cari di mana gitu, pergi kemana-mana untuk ban. Di tengah tol. Sampai saya tegur sama dia. Kamu jadi orangnya. Kalau seumpama kamu mengalami susah seperti itu, kamu telepon saya malam-malam. Dari Surabaya lari ke tol Mojokerto atau Jombang 30 menit sudah sampai. Kalau ban kamu sudah pecah, hancur, sudah tidak bisa, ya sudah, saya bilang, kamu telepon saya. Itu di sebelah situ banyak ban. Tinggal ambil, shoot, langsung lari ke sana. Bawa antar.
Kenapa sekarang kamu suami istri hanya ada berdua di situ? Hengki ditinggalkan, Ivon naik truk pergi cari kiri kanan. Betapa sengsaranya, kadang gengsinya, kadang kata tidak mau merepotkan, tidak apa-apa. Namanya si orang gembala, gembala upahannya tidak mau. Kalau gembala yang mempertaruhkan nyawanya, dia mau. Maka itu saya dengar itu, gregetan saya. Ya, kenapa kamu tidak mau? Kalau tidak ada di sini jual ban, tengah malam pun juga saya telepon kepada Bapak Jack Kwang atau Bapak Daniel. Tolong David punya mobil Avanza itu bannya dicopot, dibawakan ke sana. Sesama jemaat satu sama lain menolong. Apakah David bilang, tidak bisa. Berarti dia kan bukan anak Tuhan. Pak Daniel bilang, tidak bisa. Berarti dia tidak. Saya bilang begitu. Maka itu ayo. Dan yang kedua dia saksi apa? Rumahnya hujan besar. Hujan besar. Jatuhlah itu plafon-plafon semua. Sehingga semua rumahnya itu basah semua. Sehingga kita angkat, kita bersihkan dan lain-lain. Saya hanya memikirkan. Coba pada waktu itu kamu tidak ada di rumah. Kamu biarkan rumah sendiri macam begitu. Itu rumah bisa konslet. Kalau sudah konslet hancur semua. Bisa kobong semua. Tapi Ivon bilang, semua terjadi. Kami periksa diri. Heng, apa ini Heng? Dosa apa ini Heng? Ya, coba periksa diri. Kalau tidak ada, ya sudah, berbahagia. Memang Tuhan izinkan seperti Ayub. Tapi kalau ada di situ penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, kita harus berbalik. Heng, ini salah Heng. Ini salah Heng. Dulu Ivon sering saksi. Heng, kok ini masalah? Perpuluhan harus dibalik nonda. Ini mohon maaf, saksinya Ivon. Saya tidak berpikir sekarang soal-soal itu. Ya, perpuluhan sudah dibalik nonda. Durung, wes cepatan. Ojo ditahan-tahan. Cepatan baleno. Iki teguran Tuhan. Ini teguran Tuhan. Nah kadang kita omong macam gini, kok ini pendeta kok omong perpuluhan, buat sulung terus. Ini YouTube ini, masa bodoh gue. Ya, saya punya keinginan anak-anak saya melakukan kehendak Bapa. Kalau kamu bisa melakukan kehendak Bapa, engkau akan menerima janji-janji Tuhan yang ada di dalam dunia ini dan juga akhirat. Ini tugas dari seorang hamba Tuhan harus menyampaikan ini. Maka itu biar pagi hari ini saya tidak perpanjang waktu, udah selesai. Ya, tapi kita berdoa, pulang di rumah belajar. Nanti sore ada ibadah. Sore yang kedua kita lihat akan dibukakan kebenaran-kebenaran semua kita lakukan dalam hidup kita. Ya, jangan kita malas. Hari-hari ini sudah tidak bisa malas. Saya minta pemusik singer, ayo. Hari-hari ini sudah tidak bisa bikin macam-macam lagi. Ya, berdoa semuanya. Sekarang di depan ini banyak orang susah. Oke, singer, pemusik.